wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong Anissa pimpin doa. Siap. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Afifah ini, Alodia Leilani, Alika Ramadhani, Anissa Aulia. Oke, alhamdulillah semua masuk hari ini. Ya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar apa? Ya, Hana? Minggu lalu kita membuat proyek dulu, dimana proyek itu kita mencari masalah pada tiap-tiap geografinya. Terus kita juga diminta untuk menganalisis dampak air tidur, serta kita juga diminta untuk mencari solusinya, Bu. Oke, luar biasa ya, masih ingat pelajaran minggu lalu. Kemudian juga kalian mendiskusikan dampak yang terjadi serta kalian memberikan solusi dari masalah yang terjadi. Oke, pembelajaran kita pada daur biogeokimia itu manfaatnya bagi lingkungan adalah agar ekosistem selalu terjaga dan memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup agar bisa tetap lestari. Ya, itu manfaat kita belajar. Oke, setelah pembelajaran melalui Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TPEC, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam daur biogeokimia dengan benar. Kemudian kalian mampu menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam daur biogeokimia. Kemudian kalian mampu membuat produk yang mana produk tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan minggu lalu dan mungkin kalian kerjakan juga, yang belum selesai kalian kerjakan di rumah. Hari ini kalian harus presentasikan agar masing-masing kelompok tidak hanya paham daurnya saja, tapi juga nanti memperhatikan dari kelompok penyaji. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tunjuk tangan. Oke, yang pertama maju, Ibu tunjuk aja ya, kelompok daur nitrogen. Udah siap? Ya, silakan maju, bawa laptopnya dan bawa proyeknya. Permasalahan yang pertama yaitu penggunaan pestisida berlebih oleh petani. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida berlebih? Yang pertama yaitu terganggunya daur hidup nitrobakteria. Nitrobakteria adalah salah satu bakteri yang terlibat dalam daur nitrogen. Kemudian diubah kembali oleh bakteri Nitrococcus dan Nitromonas menjadi nitrit. Proses tersebut yang dinamakan proses nitrifikasi. Lalu bagaimana solusi kita dalam menanggulangi masalah tersebut? Yang presentasi dari kami, keluarga Ibu Angela, silakan ditanya. Ya, oke. Itu tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok daur nitrogen. Mungkin ada yang mau bertanya selain dari materi ini yang berhubungan dengan daur nitrogen juga silahkan. Ada yang mau tanya? Ya. Dampak apa dan solusi apa yang kemungkinan akan terjadi jika jumlah populasi nitrobakteria semakin berkurang? Nah, nitrogen buatan tersebut bisa menyebabkan substrat tanah semakin menurun dan merusak tekstur tanah, serta menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan menjadi tidak optimal. Sudah? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok daur nitrogen. Terima kasih, kalian luar biasa sekali. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok daur karbon. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan dari siklus karbon yang tidak seimbang yang pertama itu pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di muka bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Kalian jangan menggunakan plastik, menggunakan tas belanja masing-masing. Kemudian reuse artinya menggunakan kembali barang yang masih layak untuk dipakai. Contohnya botol bisa digunakan kembali menjadi tempat bumbu. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah yang terjadi di Indonesia jika kebakaran hutan terus terjadi selama 10 tahun yang akan mendatang? Ya, siapa yang mau jawab? Jadi dampak yang terjadi jika kebakaran hutan secara terus-menerus itu adalah kehilangannya makhluk hidup, infeksinya saluran pernafasan, dan hutan gundul. Ya, selanjutnya penampilan kelompok daur sulfur. Silakan maju ke depan dan membawa produknya, atau boleh ditampilkan menggunakan laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Daur Sulfur akan mempresentasikan poster digital yang berjudul Permasalahan beserta solusinya dalam Daur Sulfur. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu hujan asam yang memiliki beberapa dampak. Yang pertama yaitu tumbuhan akan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok. Saya sudah Kamelia dari kelompok Kamura. Dampak apakah yang kemungkinan terjadi jika sulfur berikatan dengan oksigen? Tolong berikan solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Nur. Jadi, jika sulfur berkaitan dengan oksigen akan membentuk suatu gas yang bernama SO2 yang akan menimbulkan dampak, yaitu hewan dan tumbuhan akan terancam mati akibat tingginya kadar SO2 serta dapat mengakibatkan iritasi pada sistem pernafasan. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok daur sulfur. Selanjutnya kelompok daur fosfor. Ya, silakan maju. Kami dari kelompok siklus fosfor akan mempresentasikan poster digital yang kami sudah buat. Masalah yang kedua adalah penurunan kualitas tanah. Penggunaan berlebihan pupuk fosfor dalam pertanian dapat menyebabkan akumulasi fosfor. Solusinya adalah mengganti penggunaan pupuk fosfor kimia yang berlebihan dengan pupuk organik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dampak apakah yang kemungkinan terjadi jika jumlah fosfor semakin berkurang? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alodia. Adapun dampaknya itu dapat menurunkan produktivitas pada lingkungan ekosistem. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok daur fosfor. Tadi sudah dibahas ya masing-masing masalah, kemudian dampak dan solusi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya Ibu mau memberikan penguatan materi. Jadi yang pertama adalah daur nitrogen. Selanjutnya, setelah proses amonifikasi, amonium yang sudah dihasilkan berupa NH4 atau NH3 itu nanti akan diubah menjadi nitrit. Ya, jadi presipitasi itu adalah turunnya hujan. Kemudian proses keempat adalah limpasan. Limpasan adalah air hujan yang turun dari dataran tinggi ke dataran rendah atau dari hulu ke hilir.
Kemudian daur sulfur, tadi kenapa ada hujan asam ya. Kemudian di daur fosfor, ikan-ikan yang di Pantai Ancol pada mati. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Selanjutnya, Ibu mau tahu kira-kira apakah materi ini sudah bisa kalian serap dengan baik atau tidak? Siapa yang bisa kasih kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, Kaila. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah daur biokimia merupakan perpindahan unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Daur biokimia terdiri dari berdaur, yaitu daur nitrogen, daur fosfor, daur sulfur, daur karbon, dan daur air. Daur biokimia berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlangsungan hidup makhluk hidup yang hidup. Ya, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Kaila. Oke, bagaimana perasaan kalian belajar daur biogeokimia menggunakan proyek? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Ya, Najma. Pembelajaran jadi lebih menarik dan kami bisa lebih memahami materi karena materinya diangkat dari permasalahan sehari-hari dan kami bisa melakukan diskusi kelompok sehingga kita dapat bertukar pikiran mengenai masalah yang muncul, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang ditawarkan. Ya, oke. Jadi menurut Najma pembelajaran menjadi menarik, lebih menarik karena diangkat dari permasalahan-permasalahan sehari-hari ya. Silakan kalian scan barcode di depan dan kerjakan latihan evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan ada yang nyontek. Ya, simpan lagi HP kalian. Baik, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita masuk bab baru tentang pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan. Jadi tolong kalian di rumah mempersiapkan materi untuk pertemuan berikutnya. Ya, belajar di rumah boleh menggunakan Google, YouTube, atau menggunakan buku dan lain sebagainya. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan berkemas dan siap-siap pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.